virtual reference, new concept in digital reference, kemudian yang keempat digital reference in practice, 5 digital reference and a new future. Kemudian topik 2, Anda akan belajar reader advisory. Ini biasanya penerapannya di sekolah gitu ya, sebagai nasihat untuk para pembaca. Ini biasanya untuk di lingkungan sekolah ya, tingkat sekolah. Kemudian the human side of reference and information service in academic libraries. Training and continual learning for reference staff. Nah, ini sangat penting ya buat Anda. Kemudian di topik 3, Anda akan belajar Organization of Information and Search Strategies. Sebenarnya ini sudah pernah Anda dapatkan di perkuliahan LIM, ya. Tapi kita akan lebih dalam lagi. Yang kedua, e-resources. Anda akan banyak praktik di sini. Kemudian yang keempat, Anda akan mempelajari reference service for specific population. Di topik 5, Anda akan belajar mengevaluasi layanan reference, baik dari koleksinya maupun layanan referensi itu sendiri. Dan yang keenam, Anda conducting the reference interview. Ini akan ada project ya nanti ya. Kemudian ini ada sedikit ya, bagaimana penggambaran dulu sebelum masa pandemi, ternyata perpustakaan itu benar-benar jadi salah satu jalan hidayah gitu ya, seseorang untuk bisa sukses nih. Di sini Sanikem ya, dia menjadi usahawan batik lurik setelah berinteraksi secara intens dengan perpustakaan. Nanti Anda baca sendiri ya, slide-nya sudah ada. Oke, nah ini dari awal ya, Sanikem ini orang dari kampung gitu ya, dia belajar kenalin yang namanya mouse, keyboard, monitor, kemudian juga disuruh belajar bikin email, bikin akun Facebook gitu ya, dan benar-benar memanfaatkan yang tadi itu untuk kemajuan ekonominya gitu. Nah, inilah bedanya orang yang literate dengan yang literate. Orang yang tidak literate, dia punya fasilitas segala macam ya, wifi mungkin di rumahnya, gadget yang terbaru gitu. Tapi ternyata tidak berdampak terhadap kegiatan ekonominya karena ya udah, teknologi itu cuma buat tools aja buat dia, tidak untuk jadi alat untuk bisa meningkatkan ekonomi atau kehidupan spiritual yang lainnya gitu. Nah, ini oke, kita masuk ke layanan reference ya. Oke, menurut siapa ya? Saya pengen dengar pendapatnya. Menurut Arya Ramanjaya. Arya, menurut kamu layanan reference itu apa sih? Ya, hadir, Bu. Ya, silahkan. Layanan reference itu apa? Layanan reference. Kalau tidak salah ya, Bu, saya menjelaskan ya. Jadi itu di layanan reference ya. Alias itu layanan referensi adalah salah satu kegiatan pokok yang dia lakukan di perpustakaan yang khusus melayangkan atau menyajikan koleksi referensi kepada para pustakawan. Oke. Kepada para pustakawan? Iya. Yakin? Kalau yang referensi itu kliennya tuh siapa ya? Pustakawan. Coba. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bu. Kamu nih pustakawan nih. Iya. Kamu pustakawan ya. Terus kamu kasih layanan reference untuk pustakawan lagi. Pustakawan yang mana ya? Sebenarnya sih tidak hanya pustakawan ya, Bu. Nah, buat siapa lagi? Untuk para pemakai atau pengunjung perpustakaan. Pengunjung atau pengguna perpustakaan yang memang kebutuhan masih. Iya, nah terjawab ya. Jadi bukan buat pustakawan ya dong. Pustakawan ini bukannya udah pinter nih. Iya. Oke, jadi begitu. Nah, sekarang kalau saya mau tanyakan ke definisi yang lain ya. Saya mau tanya coba ke Rohemin ya. Ada Rohemin? Ada, Bu. Ya. Kalau tadi kata Arya, layanan menyediakan referensi kebutuhan informasi untuk pengguna gitu ya. Terus bayangan kamu layanan referensi itu suatu ruangan yang tersendiri atau terpisah? Maksudnya terpisah tersendiri atau seperti apa ya? Di kepala kamu nih, coba bayangan kamu.
Layanannya itu seperti ada ruang tersendiri, Bu, ya? Kayaknya, Bu. Ruangan tersendiri. Terus disebut Terus, layanan reference, gitu ya? iya, Bu. Terus jadi layanan itu memberikan sebagai mencari informasi yang dibutuhkan dan dan penggunaan bahan pustaka untuk mencari informasi, Bu. Iya. Berarti layanannya kompleks ya, tidak hanya sebagai penyedia koleksi ya. Iya, Bu. Ya, coba kira-kira selain dia layanan reference itu sebagai misalnya ada yang nyediain koleksi reference, layanan dia apa lagi? Layanannya. Tadi itu kamu udah sebutin tuh. Misalnya nih, saya datang ke kamu. Ini kamu ini termasuk pertanyaan reference interview bukan nih? Reference interview itu pertanyaan terkait dengan reference. Mas Rahimin, saya mau cari buku tentang pendidikan anak dalam Islam. Kira-kira ada di mana ya, Mas? Itu pertanyaan reference untuk layanan reference bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Ya. Oke, jadi begitu ya, teman-teman. Layanan reference itu bukan layanan yang hanya menyediakan koleksi reference. Terus pustakawannya diem baik, nggak ngomong apa-apa, cuma nongkrong aja gitu ya. Terus kalau ada yang nanya kelanjutan misalnya, Pak, kalau buku ini ada nggak ya? Misalnya nggak ada, sudah terus dia bilang nggak ada, Bu. Selesai. Harusnya kalau seorang pustakawan reference, dia akan mencarikan judul yang sama, topik yang sama, walaupun dari judul yang berbeda. Gitu. Kemudian bisa juga dia juga bisa misalnya membantu merumuskan suatu masalah gitu ya. Misalnya gini, Bu, saya mau cari informasi tentang psikologi pendidikan. Anda sebagai pustakawan reference bisa mengarahkan lebih misalnya, psikologi komunikasinya dalam hal apa ya misalnya, lebih spesifik topiknya begitu. Ya. Jadi nih ya, jangan diasumsikan layanan reference itu kalau udah ada layanan yang menyediakan koleksi reference. Cuman tanya-tanya, Pak, buku ini ada enggak? Gitu. Oh, ada. Pak, buku ini ada enggak? Enggak, bukan seperti itu. Kalau layanan reference diasumsikan ini, maka di masa pandemi ini, layanan reference itu enggak ada. Karena dia tidak memberikan layanan ini. Karena kan perpustakaan pada tutup gitu ya. Kalau asumsinya layanan reference hanya di definisi sini. Oke. Nah, apa sih layanan reference? Adalah layanan yang menyediakan meja reference. Ini bukan meja fisik ya, yang Anda bayangkan meja terus Anda duduk gitu, bukan. Ini tanda kutip. Nah, nanti hati-hati ya, nih teman-teman yang dengar semua, tanda kutip. Di mana pemustaka dapat bertanya kepada pustakawan terkait bantuan pemenuhan kebutuhan informasinya. Jadi meja ini hanya sebagai simbol saja bahwa Anda sudah siap dengan berbagai pertanyaan dari para pengguna terkait dengan kebutuhan informasinya. Kemudian layanan reference itu seperti halnya dengan ask a librarian ya, tanya pustakawan. Dan ini mungkin ada juga yang 24 jam per 7 hari ya. Gitu. Ini contoh layanan reference ya yang ada di Perpustakaan Unila ya, di Lampung. Ini saya dapat slide ini dari Pak Arif Rahman, pustakawan di Perpustakaan Nasional ya. Jadi merupakan layanan memberikan bantuan, petunjuk atau bimbingan kepada pengguna untuk menemukan bahan perpustakaan atau informasi serta memberikan pedoman kepada petugas agar dapat melayani pengguna dengan baik ya. Tadi kata Arya juga melayani untuk pustakawannya juga ya. Prosedurnya untuk melayani adalah 1. Pustakawan menerima permintaan, 2. Menganalisis pertanyaan, 3. Menentukan sumber rujukan yang tepat, 4. Melakukan penelusuran, 5. Menyampaikan jawaban yang diajukan oleh pengguna. Nah, oke. Pelaksanaan layanan reference ini bisa dengan cara tatap muka, ya, juga dengan cara virtual. Kalau di virtual biasanya ada apps atau fitur khusus ya untuk melayani pengguna. Misalnya pakai Ask Me atau Chat with a Librarian gitu. Ask gitu ya. 24/7 ya. 24/7 itu artinya 24 jam per 7 hari. Jadi pustakawan tuh harus on gitu ya. Sanggup nggak kalian kayak gini 24 jam per
per 7 hari. Sanggup nggak kerja gini? Tergantung. Halo? Kenapa? Enggak, Bu. Enggak sanggup. Nah, kalau nggak sanggup, berarti kalau Anda jadi kepala perpustakaan, Anda harus mengatur nih. Misalnya Anda memberlakukan layanan reference virtual ya, berarti misalnya dibuat shift gitu ya. Siapa yang akan melayani dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi juga jarang juga kali ya orang yang kenanya di tengah malam dini hari, kecuali mungkin bisa juga lagi ngerjain tugas, atau opsi keduanya dia lagi kesepian gitu ya, nyari temen chat gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana layanan rujukan di masa pandemi ini gitu ya pertanyaannya. Kan perpustakaan tutup tuh. Apakah layanan rujukan masih eksis? Kira-kira layanan rujukan masih eksis nggak ini? Orang udah pada tutup semua. Ya, coba. Talita, Sabila, salah Sabila, coba. Menurut kamu layanan rujukan di masa pandemi ini masih bisa eksis nggak ya? Silahkan Masih, Talita. Bu, karena ada layanan perpustakaan online juga. Jadi kalau misalkan kita mau bertanya. Kalau Talita sendiri pernah nggak tanya gitu Begitu. perpustakaan, memanfaatkan jasa perpustakaan gitu di masa pandemi ini secara online? Pernah? Saya belum pernah sih, Bu. Oke. Baik, makasih opininya. Berikutnya Eki. Eki, apa kabar Eki? Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Kamu di Lampung ya? Apa di mana? Di Bengkalis ya? Di mana? Lupa Di saya. Bangka, Bu. Di Bangka. Gimana Bangka nih? Ada pandemi nggak di sana? Ada corona nggak? Banyak, Bu. Oh, banyak. Kirain di Bogor aja nih tempat saya. Ya, Eki, menurut kamu gimana nih? Masih eksis nggak layanan rujukan di masa pandemi ini? Kalau menurut saya selama masih ada layanan perpustakaan online sih masih eksis, Bu. Ya, berarti kata kuncinya adalah online itu ya? Iya, Bu. Layanan online ya. Jadi memang harus ada ketersediaan internet. Sebenarnya nggak online juga, misalnya pakai fitur-fitur sederhana dipakai medsos ya. Memang harus tetap online, maksudnya tetap terjalin dengan internet. Artinya tapi tidak harus kita maksain bikin fitur tertentu untuk membuat virtual reference reference service gitu. Misalnya yang sederhana aja, misalnya bikin hotline pakai WhatsApp gitu ya, hotline layanan reference pakai WhatsApp itu kan simple gitu ya, dimana di situ bisa melayani beberapa pertanyaan dari para pengguna ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom chat ya, tanggapan atau apa aja, mau nggak setuju dengan saya boleh loh, kirim aja tulisan di ketik aja di chatnya. Oke ya. Kemudian layanan perpustakaan, Nah, sebenarnya di masa pandemi ini ada yang fungsi perpustakaan yang harus dipahami ya oleh setiap lini perpustakaan. Apa itu? Yaitu layanan perpustakaan itu harusnya berfungsi untuk mendekatkan pembaca dengan bahan pustaka yang dibutuhkan dan diminatinya. Bayangkan loh, kalau kita pandemi ini berjalan udah hampir setahun lebih ya, terus mahasiswa, siswa, guru gitu ya, tidak diupdate, sumber pengetahuannya sangat terbatas, maka itu bisa berdampak serius dan menghambat proses pembelajaran. Karena orang pada mentok, pakai nawai, maksudnya mau ngajar tuh nggak pakai ilmunya gitu ya, mau ngisi jawaban juga males baca buku, males nyari bukunya gitu. Nah ini kalau kayak gini berlangsung selama bertahun-tahun gitu ya, bisa Anda bayangkan kalau sumber pengetahuan yang terbatas itu akhirnya kadaluarsa dan sudah tidak relevan dengan kebutuhan pengguna, maka ini bisa berdampak serius ya terhadap terhadap kemajuan bangsa bahkan. Ya, justru perpustakaan di masa ini bisa berfungsi untuk mendekatkan dengan pembaca dengan bahan pustaka yang diminatinya. Contohnya seperti apa ya? Ini saya akan tunjukkan salah satu best practice yang ada di Virginia kalau nggak salah ya, di salah satu negara bagian Amerika Serikat, bagaimana reference librarian-nya berusaha mendekatkan dengan
penggunanya dalam hal ini anak-anak gitu ya. Jadi dia buat layanan drone untuk pengantaran buku. Oke, sebentar. Forge brighter connections and emails that get the job done, you need to think about more than just grammar and spelling. This sentence is grammatically correct, but Oops. Tunggu sebentar. Tunggu. think about more than just grammar and spelling. Sudah terlihat ya? As a school librarian, it is extremely important to me to have connections with my students so that I can make sure that they've got access to the resources that they need and the resources that will allow them to be successful, not just academically, but also in life. So when we went to a period of remote learning, that became a little bit harder to do. How was I going to keep that connection with my students without actually being in the same physical space with them? Our libraries are essential and unique parts of our community, and it is extremely important for our students to continue to have access to the resources that are here in our libraries in order to guarantee their success. Oke. Saya lanjutkan lagi. Sini ya, tadi kita sampai slide sini ya. Jadi seharusnya layanan perpustakaan itu berfungsi mendekatkan pembaca dengan bahan pustaka yang dibutuhkan dan dinikmatinya, termasuk juga layanan reference. Jadi jangan berhenti, tapi justru kita semakin mendekatkan kebutuhan informasi pengguna atau pemustaka dengan koleksi yang memang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah membudidayakan dan mendorong meningkatkan minat bacanya, sehingga proses penyesuaian para pemustaka di new normal akibat pandemik untuk menghilangkan kebosanan pemustaka ya. Nah, kalau saya pribadi jujur bosan banget gitu ya dengan segala ritual di pagi hari kemudian sampai sore. Jadi pekerjaan itu di masa PJJ ini memang full gitu ya, dari pagi sampai malam nggak berhenti. Kalau dulu mungkin ada jedanya. Kalau sudah di luar jam kerja gitu ya, di luar jam kerja misalnya habis maghrib itu sudah fokusnya ke misalnya ke keluarga gitu ya. Kita tidak mengerjakan hal yang bersifat pekerjaan kita gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi dari bangun tidur pun kita sudah harus terkoneksi dengan pekerjaan ataupun apapun yang memang kita harus ini kan gitu, harus tanggung jawabkan gitu. Dari urusan anak sekolah, kemudian dari kewajiban sebagai misalnya saya sebagai dosen untuk mengajar, melakukan pengabdian, melakukan penelitian, itu full 24 jam gitu ya. Belum dengan misalnya kita tanggung jawab sosial terhadap tetangga kita atau organisasi yang kita ikuti gitu. Jadi ini pun mungkin terjadi dengan Anda ya. Nah, pada masa-masa itu mungkin muncul stres atau rasa bosan. Nah, salah satu obatnya adalah mungkin dengan membaca atau merefresh pikiran kita dengan banyak membaca. Ya, bisa membaca dari mana saja gitu ya sebenarnya.
Nah, ini kan yang jadi kendala sekarang, banyak yang pada akhirnya kayak robot gitu ngejalaninnya. Jadi menjalankan rutinitas sehari-hari itu tanpa roh gitu. Tanpa apa sih yang mau saya kejar, apa yang mau saya dapatkan gitu. Nah, kita ya, saya nggak hanya Anda, tapi saya juga, bagaimana ya kita itu mempola diri kita, punya visi gitu. Selama 1 semester ini, saya mau belajar ini. Saya harus bisa ini. Kemudian Anda punya target gitu, IPK saya harus berapa. Kemudian kalau perlu Anda misalnya punya target, saya mau jualan gitu ya, saya mau punya sampingan, buat target itu sehingga Anda itu menjalankan rutinitas itu tidak seperti robot kuliah duduk dengerin dosennya, kemudian ngerjain tugas, terus habis itu udah seperti itu. Nah, justru khawatirnya perilaku yang semacam itu ilmu tuh nggak masuk gitu ya. Jadi hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kemudian yang nggak ada yang nempel atau tersisa gitu di pikiran kita. Sehingga kita nggak punya gambaran, saya mau buat apa ya dengan teori hari ini, saya ingin misalnya pengen berbuat baik apa, saya ingin menciptakan apa gitu. Itu harus tercipta daya kritis seperti itu dari setiap individu. Gitu. Kemudian, nah ada peran pustakawan lain di masa pandemi ini yang justru sangat urgent ya, terutama untuk. Maaf Bu, belum ter-share screen Bu. Belum ter-share screen. Oh ya. Alah, maaf. Oh ya Bu, PPT-nya yang saya unduh sampai slide 12 doang. Slide 12. Iya, kamu belum update kamu unduhnya kapan? Semalam ya? Barusan Bu. Berarti salah unduh saya ya? Saya salah unggah. Tapi tampilannya kayak yang punya saya nggak? Yang di awal doang Bu. Cuma sedikit. Oh iya, berarti ini saya salah ini unggah sebentar. Oke. Bentar ya, saya unggah ulang ya. Saya ubah. Terima kasih Ahmad. Oh iya, ini 2020 ya. Saya hapus dulu. Oke. PPT Intro 2021. Nah, ini dia. Ya, tunggu ya. Terima kasih sudah diingatkan ya. Berarti Anda membaca. Ya. Tunggu, masih proses unggah ya. Belum. Oke, sudah. Oh, belum 100%. Ya, sudah. Silakan di ini ya. Di tekan F5, diunduh lagi ya. Ya. Berikutnya saya masuk ke materi yang lain. Ya, udah terlihat sharing screen saya? Share screen saya sudah terlihat PPT-nya? Sudah Bu. Ya. Nah, peran pustakawan atau di sini khususnya untuk reference librarian ya, adalah sebagai spesialis informasi. Bagaimana di era pandemi ini banyak sekali berseliweran berita hoax yang ada. Gitu. Nah, tugasnya adalah bagaimana melakukan akurasi sumber daya informasi digital yang berkualitas tinggi. Kemudian penyediaan sumber daya informasi terkait dengan masa pandemi. Ya, ini kan kita banyak tuh berseliweran berita-berita tentang misalnya apa itu virus corona, bagaimana pengobatannya, kemudian termasuk obat-obatannya gitu yang terbaru, penelitian yang terbaru. Nah, pustakawan sebagai spesialis informasi bisa untuk menyediakan sumber daya informasi yang terkait pandemi.
ini juga bisa jadi bahan tulisan kalian ya. Nanti kalau misalnya nih dari kelas ini ada yang tertarik ikut PKM artikel ya, PKM AI, bagaimana sih peran pustakawan di masa pandemi ini? Apakah eksistensinya bagaimana? Itu bisa menjadi tulisan yang bermanfaat atau bisa menjadi polesan yang baik gitu ya untuk menjadi PKM AI gitu. Oke. Mutia nanti bisa diinfokan ke teman-temannya ya, yang angkatan kamu itu kan sudah pernah ya nulis artikel serupa tentang jasa layanan reference di masa corona ini ya. Iya, Bu. Nah, itu bisa tuh nanti dijadikan untuk tulisan di PKM AI, boleh. Oh iya, Tolong Bu. Iya, Bu. diinfokan ya. Iya, Jadi Bu. PKM AI, Baik, Bu. kalian udah ada modal lah istilahnya, tinggal moles-moles di proposalnya ya. Iya, Bu. Oke. Perpustakaan bisa menyediakan beragam layanan elektronik ya, multibahasa untuk dijadikan sumber daya informasi. Ini saya sudah tautkan linknya. Anda boleh deh cek ya. Itu judul dari satu judul itu sudah ada terjemahannya dalam berbagai bahasa. Ya, Masya Allah. Nah, ini kan kalau satu topik sudah diterjemahkan, jadi untuk menghindari misinformation atau bias-bias informasi. Jadi enak sekali ini kalau ada link-link seperti ini yang bisa kita jadikan rujukan. Ini buku anak dengan judul Jadilah Petarung Virus Corona. Judul yang sama tapi dalam versi bahasa Inggris, bahasa Jerman dan sebagainya sudah ada juga. Bahkan kalau nggak salah bahasa Mandarin udah ada ya pastinya. Ini tadi, oke. Terakhir ya, ini fungsi librarian, reference librarian ya, yang paling urgent ya. Google can bring you back 1,100 answers, but a librarian can bring you back the right one. Nah, ini yang paling penting dari tugas seorang pustakawan reference. Boleh tuh ngasih, Google bisa kasih jawaban beratus-ratus ribu, tapi reference librarian lah yang bisa balikin atau yang bisa kasih kamu jawaban yang paling tepat. Nah, oleh sebab itu seorang reference librarian itu harus cerdas, harus jeli, harus bisa pemikirannya holistik untuk melihat suatu permasalahan gitu. Nggak sempit, wawasannya luas agar bisa tadi menjawab pertanyaan yang paling benar dari sekian ribu banyak jawaban. Begitu ya teman-teman, demikian perkuliahan kita untuk sesi intro hari ini. Sebelumnya, silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, silakan. Ada? Untuk presentasi praktikum itu wajib, Bu ya, yang eksistensi layanan rujukan. Presentasi praktikum, yang mana ya? Sebentar, saya ke layar dulu ya. Yang di layar ya? Iya, Bu. Yang presensi. Iya, presensi ini kalau udah ada label presensi, yang praktikum berarti wajib. Nah, ini, oke, kita langsung saya jelaskan ya. Untuk praktikum hari ini, Anda akan mengisi di forum diskusi tentang eksistensi layanan rujukan di era pandemi ini. Kita buka ya. Diskusi dari saya dimulai bahwa dengan peristiwa COVID-19 ini berdampak terhadap layanan perpustakaan. Salah satunya layanan reference. Menurut saudara, jadi kita tadi dari pemaparan saya, kemudian juga dari gambar-gambar video yang sudah Anda simak, apakah jasa layanan reference masih tetap dibutuhkan untuk melayani kebutuhan informasinya? Kalau iya, jelaskan alasannya. Misalnya Anda menjelaskan, oh penting sekali Bu, karena peranannya dia adalah ini di masa ini ya. Silakan tuangkan hari ini juga, dan harus diposting 16.22. Kalau Anda nggak posting sebelum jam ini, setelah jam ini, kalau Anda posting setelah jam ini, maka dianggap Anda nggak menghadiri presensi untuk praktikum ini. Begitu ya. Nah, oleh sebab itu, ini kita jam praktikum tuh masih lama nih. Kita kan masih 11:30. Tapi karena ini adalah hari pertama, ya saya memberikan praktikumnya tidak terlalu berat dulu gitu ya.
silakan nanti Anda kerjakan setelah sesi perkuliahan saya selesai. Nanti boleh yang sudah selesai mempost satu di forum diskusi, boleh silakan live dari perkuliahan kita. Oke ya. Nah, nanti ditunggu sama Kakak Mutia sampai semuanya 51 peserta hari ini sudah menyelesaikan tugas diskusi ini. Oke. Nah, sebelum masuk ke Anda mengerjakan, saya juga akan menjelaskan teknis dari tugas ringkasan ya, yang akan kita mulai minggu depan ya. Siapa yang sudah mengunduh e-book Reference and Information System? Sudah mengunduh semua? Silakan mulai. Ya, oke. Terlihat ya di layar ya? Belum, Bu. Belum. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat, teman-teman? Belum juga? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Udah ya? Oke. Di buku ini, dan Anda sekaligus sambil mengunduh juga. Di buku ini ada sekitar 22, di daftar isinya ada sekitar 22 topik bahasan ya. Kita lihat sampai terakhir. Kalau misalnya sebentar. Nah, oke, 21 ya. 21 itu indeks and abstrak. Ya. Hari semester ini juga ada perkuliahan indeks dan abstrak ya? Ada, Bu. Kesempatan kalian ya. Nah, ini nanti bisa nih jadi bahan ini kalian. Oh iya benar 22. Government Information and Statistics Sources. Oke ya. Dari 22 topik ini Anda berjumlah 50 gitu ya. Nah, kita kan hanya pertemuan tuh 14 ya. Jadi 14 itu juga terpotong untuk sesi awal dan sesi akhir biasanya nggak ada. Jadi 12. 22 topik dibagi 12 pertemuan. Artinya satu pertemuan akan menyampaikan sekitar memaparkan 1 sampai 2 topik. Ya. Kalau jumlah kalian 50-an ya. Jadi kalau dibagi 22 berarti satu kelompok itu sekitar nanti tolong dibagiin ya Mutia sambil jalan ini. Kamu sudah dapat list namanya belum? Nanti saya kasih list namanya. Ya, nanti saya kasih list namanya peserta kuliah ini. Silakan dibagi kurang lebih nanti kita pakai chat pribadi ya. Iya, Bu. Jadi teman-teman jangan keluar dulu karena saya sama Mutia akan membagi kelompok dan juga topik diskusi yang akan dimulai minggu depan ya. Jadi teman-teman mohon jangan keluar dulu. Oke. Boleh sambil ngerjain di forum diskusi ya. Oke Mutia nanti beralih ke saya ya. Iya baik Bu. Oke. Silakan saya stop share dulu kalau ada.